Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik, kakak yakin adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Seperti juga dengan Kak Feby. Hari ini, Kak Feby dan Kak Natali menemani adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun masih secara online. Begitu, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah. Tetapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu nih. Apakah adik-adik semuanya sudah sarapan? Pasti sudah dong. Sudah pakai baju yang rapi? Pasti sudah juga dong. Dan yang paling penting, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca, mendengarkan cerita, serta merenungkannya. Dan sebelum itu, kita masuk dalam ibadah. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik, tadi pagi siapa yang bangun tidur terus mengucapkan terima kasih Tuhan atau mengucapkan selamat pagi Tuhan? Siapa yo? Ya, kalau yang sudah dan yang belum, marilah kita sama-sama pagi ini kita mengucapkan selamat pagi Tuhan lewat kidung pujian selamat pagi Bapa. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka.
blessing and kindness. Now we want to read the Bible, hear your voices, and do the worship. May you bless us and our family and keep us healthy and happiness. In the name of Jesus Christ, amen. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, biarkan dulu Alkitabnya terbuka, kita naikkan doa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini, hari perhentian, hari Sabat, harinya Tuhan, kami Engkau layakkan untuk dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak di rumah kami masing-masing, walaupun secara online. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau menyertai aktivitas kami selama seminggu ini, dalam belajar kami, dalam bermain kami, dalam keseharian kami bersama keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kesehatan, buat sukacita yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga kakak layan kami yang menyampaikan firman, agar kakak layan kami berkata seturut dengan firman-Mu saja, dan seturut kehendak-Mu. Dan kami pun anak-anak Tuhan mampu mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan, berkati doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat
Kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dan Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Shalom adik-adik terkasih, selamat hari Minggu, jumpa lagi dengan Kak Natali dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari perjanjian baru dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 3 ayat ke-21 sampai ke-26 yang diberi judul dibenarkan oleh karena iman. Adik-adik, tema bacaan kita hari ini adalah Aku mengasihi Yesus. Nah, adik-adik semuanya, kita flashback sebentar ya ke perjanjian lama, ke cerita-cerita kita minggu-minggu sebelumnya. Kakak tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pasti sudah tahu kan ya, isi dari ke-10 firman Tuhan atau hukum Taurat. Ya, adik-adik yang di kelas tanggung, kakak rasa semua sudah hafal ya, isi hukum Taurat ada 10. Juga adik-adik yang di kelas kecil, mungkin sudah bisa dihafalkan. Di sekolah juga itu sudah diberikan ya pelajarannya di kelas agama. Bisa kita sebutkan satu-satu? Kakak yakin adik-adik bisa mengikuti di rumah ya. Ayo, hukum Taurat diberikan kepada siapa? Kepada Musa di Gunung Sinai ya. Saat Musa sedang berdoa menghadap Tuhan, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat yang dituliskan oleh tangan Tuhan sendiri, di mana di 2 loh batu ya. Ke-10 firman itu yang pertama ya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan ada Allah di atas ataupun di bawah untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini hak orang lain. Nah, adik-adik, kenapa Kak Natali cerita tentang hukum Taurat ya? Ya, dalam bacaan kita hari ini, Paulus menasehati jemaat di Roma. Jemaat di Roma, orang Yahudi di Roma, bahwa mereka tidak boleh sombong secara rohani. Maksudnya apa ya? Mereka merasa dengan menjalani hukum Taurat, melakukan hukum Taurat saja, mereka akan diselamatkan. Jadi hukum Taurat itu, keselamatan itu milik mereka sendiri. Nah, adik-adik itu halnya seperti adik-adik diberi karunia Tuhan suatu talenta, adik-adik dikaruniai Tuhan suatu kepintaran. Memang itu hasil dari
latihan atau belajar adik-adik sendiri, tapi adik-adik dengan segala talenta yang adik-adik miliki, dengan segala kepandaian, kepintaran yang adik-adik miliki, adik-adik tidak boleh meremehkan orang lain yang tidak mampu atau tidak bisa seperti adik-adik ya. Sama seperti halnya jemaat orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Mereka meremehkan orang-orang lain selain orang Yahudi, orang Yunani yang ada di Roma. Mereka beranggapan bahwa surga Tuhan Allah itu hanya milik mereka, tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau seperti itu, untuk apa dong Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita kan adik-adik ya. Di mana Tuhan Yesus disalibkan? Di Bukit Golgota. Iya, Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia. Bukan cuma orang Yahudi adik-adik, bukan cuma orang-orang yang bangsa Israel, tapi semua orang yang mau percaya kepadanya. Mau orang Yunani, mau orang manapun itu, ya mereka layak dan berkenan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dapat memperoleh keselamatan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi seperti Kak Natali sampaikan tadi, kalau kita memiliki suatu bakat, suatu talenta atau satu kepintaran, kita tidak boleh merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak bisa sehebat kita. Kita yang nomor satu ya. Kalau seperti itu berarti kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur karena Allah yang telah memberikan kita kemampuan ya kan untuk belajar, kemampuan kesehatan kita, kesehatan mata kita, otak kita sehingga kita mampu menjadi anak yang pintar. Berkat siapa itu? Pasti berkat karunia Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Macam-macam ya adik-adik. Tentunya adik-adik sudah tahu, melakukan hal yang benar, menjauhi hal yang tidak benar ya adik-adik. Contohnya seperti apa? Melakukan hal yang benar itu, ya kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin membantu orang tua di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kita rajin belajar karena itu tugas ya sebagai seorang pelajar, agar kita pintar juga menyenangkan orang tua kita, juga dengan cara mengasihi orang lain. Nah adik-adik, jika kita bersikap seperti orang Yahudi, apa yang terjadi dalam kehidupan ini yang penuh keberagaman? Tentu kita akan menimbulkan pertengkaran. Karena apa? Karena kita suka meremehkan orang lain, karena kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita suka mencemooh, kita suka menjelekkan, ya kan? Tidak ada yang mau berteman dengan kita seperti itu. Ya, jangan sampai adik-adik berbuat seperti itu. Hidup dalam keberagaman bersama dengan orang lain, kita harus bisa menunjukkan teladan Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya adik-adik, seperti dalam Roma 3 pasal 3 ayat yang ke-24 tadi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus ya. Supaya penebusan Tuhan tidak sia-sia, kita harus meneladaninya. Bukan mati di kayu salib ya adik-adik, tapi kita bisa setidaknya mencontoh seperti yang diajarkan Tuhan, yaitu apa? Mengasihi dan mengampuni. Seperti di dalam doa Bapa kami, apa? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ayo, jangan cuma dikatakan ya dalam doa, tapi juga diucapkan, dilakukan dalam perbuatan. Nah, Kak Natali tanya deh, pernah kan adik-adik marah atau kecewa sama teman, sama saudara, adik, kakak, abang, bahkan kepada orang tua? Mungkin karena sesuatu hal yang tidak adik-adik cocok dengan hati adik-adik, atau adik-adik dimarahi karena sesuatu. Coba apa yang terjadi kalau adik-adik marah, adik-adik balas marah? Apa yang terjadi? Akan aja pertengkaran. Nah adik-adik ya, kalau kita
kecewa, kita merasa marah, kita harus mampu mengampuni dan memaafkan ya. Bahkan orang tua ya adik-adik, kalau marah pasti ada sebabnya. Itu marah karena sayang. Nggak pernah kan kalau orang tua marah adik-adiknya sampai nggak dikasih makan, sampai nggak dikasih jajan, sampai nggak boleh tidur di rumah. Pasti dong tidak pernah, karena orang tua tuh sayang kepada adik-adik sama seperti Tuhan Allah. Tuhan Allah sayang kepada kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau meninggalkan perbuatan kita yang tidak baik itu, pasti orang tua kita kembali sukacita. Tuhan juga sukacita melihat anak-anaknya tidak berbuat dosa lagi. Ya adik-adik, oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita katakan apa? Aku bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik ya. Sampai sedemikian firman Tuhan kita hari ini. Kakak harap dengan mengasihi Yesus, adik-adik juga bisa mengasihi sesama. Adik-adik bisa mengasihi saudara. Bukan cuma mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi semua orang. Ya adik-adik ya. Paham kan? Oke, semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini dalam kehidupan adik-adik, agar damai sejahtera, sukacita Tuhan tetap ada di dalam hati adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita sikap doa yang baik ya, tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami ketika kami mengatakan aku mengasihi Yesus, kami diajak untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan kepada Tuhan, terlebih kepada sesama kami. Karena mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah kembali Engkau kenyangkan dengan firman kebenaran-Mu, sehingga iman dan percaya kami akan semakin bertumbuh kepada Tuhan saja. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau menaikkan doa kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dalam masa pandemi virus COVID-19 ini, di masa-masa sulit ini Tuhan beri hikmat kepada pemimpin bangsa kami agar menjadi pimpinan yang tetap memperhatikan rakyat banyak, yang tidak memikirkan diri sendiri, sehingga negara kami, rakyat kami bisa maju dan damai dan boleh tercapai kesejahteraan. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami GPIB Bukit Zaitun Duri, buat setiap presbiter yang melayani, buat kakak layan, buat komisi yang ada, buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GPIB Bukit Zaitun. Tuhan berkati setiap kami agar kami menjadi tubuh Kristus yang memancarkan terang dan kasih Tuhan dan menggarami dimanapun kami Engkau utus. Ya Tuhan, kami berdoa buat kepala sekolah, guru-guru juga yang ada di sekolah kami. Tuhan berkati dalam sistem belajar mengajar kami yang saat ini masih daring. Tuhan berkati agar ilmu yang disampaikan Bapak Ibu guru kami bisa kami mengerti dan menambah pengetahuan kami dalam dunia pendidikan kami. Berkati keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Tuhan berikan kami kesehatan, jauhkan dari virus COVID-19, agar kami selalu hidup sehat dan sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkan persembahannya adik-adik. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu.